57 tahun kami untuk kejuaraan Republik Indonesia tercinta. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan dari Yuval Noah Harari. Ini seorang pemikir kontemporer yang dianggap paling ternama abad ini, namanya Yuval Noah Harari, punya bestseller semuanya. Dia bertanya, siapa makhluk apa yang dari sisi DNA-nya itu paling dekat dengan manusia? Yaitu simpanse. Simpanse itu paling dekat. Nah, andaikan ada 500 ekor simpanse atau 1.000.000 simpanse masuk kota, apa yang akan terjadi? Pasti chaos, kacau. 500 simpanse masuk kota pasti kacau, lebih 1.000.000, lebih 2 juta itu kan kacau pasti. Tapi kalau 5 juta manusia masuk kota, apa yang terjadi? Peradaban, perumahan, sekolahan, macam-macam. Jadi manusia itu kekuatannya dalam kolektivitas kemanusiaannya, bukan individunya. Kalau individu kita lari dan monyet, kalah kita. Dengan gajah kalah, survive kita kalah dari hewan. Tapi manusia secara kolektif ini selalu berkembang dan membangun dari level natural kepada kultural. Oleh karena itu, kalau ada orang yang selfish, egoistik, maunya menang sendiri, merasa pintar sendiri, itu sebenarnya merupakan dosa kosmos. Mengapa? Karena merusak harmoni kolektivitas. Kalau misalnya ada choir ya, dan ada satu orang nyanyi teriak, rusak nanti ramai itu. Begitupun koruptor, mengapa dosa? Itu dosa kosmos. Karena koruptor itu merusak harmoni soliditas sosial sehingga rusak. Ibarat mata rantai, kalau ada 1.000 mata rantai untuk menarik mobil yang jatuh, ada satu yang lemah yang patah, maka 999 yang lain itu sia-sia, patah, karena ada satu yang lemah. Kira-kira begitulah kalau seorang pemimpin diberi amanah, tapi kemudian dia khianat dengan janji-janji dan kaidah kemanusiaannya, itu akan merusak. Jadi dosa itu bukan semata dosa vertikal, tapi dosa kemanusiaan dan dosa kosmos. Nah, yang saya sampaikan apa kaitannya dengan HMI? Dulu bangsa ini, masyarakat ini telah menunjukkan kekuatan kolektivitasnya sebagai anak-anak, sebagai putra penghuni Nusantara yang waktu itu dijajah. Jadi kalau kita bayangkan ya, Indonesia ini, kalau orang Turki itu bangsanya Turki, bahasanya Turki, negaranya Turki. Jadi itu ada satu afinitas. Bangsa Turki tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menjaga moderasi beragama, untuk menjaga kerukunan. Enggak perlu, karena mereka sudah solid. Bahasa bangsa negara itu satu. Atau Persia, negara Persia, bangsa Persia, bahasa Persia itu satu. Iran utuh. Korea juga begitu, Jepang begitu. Nah, Indonesia ini tidak. DNA Indonesia itu pluralitas dan religiusitas. Pluralitas pilihannya apa? Demokrasi. Tidak ada sistem yang paling baik bagi negara yang begitu plural ini kecuali demokrasi. Dan kedua, Indonesia itu religius. Maka kemudian lahirlah Pancasila, ada ketuhanan yang mengayomi semua keberagaman. Hanya saja kemudian dua-duanya ini antara religiusitas yang melahirkan identitas agama dan pluralitas yang mendorong demokrasi, kadang-kadang saling isi-mengisi, tapi kadang-kadang konflik dalam perjalanannya. Ketika menjelang pilkada pemilu, kalau ditonjolkan itu identitas dari religion dan etniknya, maka ini akan bisa merusak ritme agenda demokrasi. Jadi sekarang adalah
bagaimana spirit etnisitas, religiositas itu juga menjadi satu pilar kontribusi membangun citizenship, karena negara ini negara yang plural, dan itu telah ditanamkan, disadari dari awal oleh HMI. Makanya kalau bicara HMI, di situ ada keilmuan, keislaman, keindonesiaan. Tiga hal itu values living spirit dalam tubuh HMI kami. Dengan ilmu maka kita berpikir rasional, kita memprediksi, kita mendesain masa depan bangsa dengan ilmu rasional. Dengan keislaman kita punya purpose of life, dan kita punya militansi, punya kualitas ketakwaan. Dan dengan keindonesiaan sadar betul bahwa Indonesia ini rumah kita. Nah, bedanya Indonesia dan Amerika itu adalah begini. Kalau Amerika, pluralitas itu dibangun, orang-orang luar datang meninggalkan kampung halamannya ke Amerika. Lalu di Amerika mereka membangun satu sistem yang rasional, yang solid, yang futuristik. Jadi pluralitas dan nasionalitas sebenarnya di sana bukan nasionalitas ya, lebih sebagai citizenship, pluralitas. Itu kokoh jaga bersama. Mereka meninggalkan identitas sebelumnya. Tapi Indonesia menjadi Indonesia itu tanpa harus meninggalkan kampung halaman primordialnya. Disinilah ada satu keunikan, bisa juga kekuatan, bisa juga ini bisa kelemahan. Jadi orang tetap tinggal di rumah, orang Aceh, Jawa, Sumatera, semuanya tinggal, tapi Indonesia. Nah, pada generasi orang tua, kakek kita, itu identitas kedaerahannya itu masih kuat. Bahasanya masih bahasa daerah, makan bahasa daerah, etnisitasnya. Sehingga dikatakan bahwa yang namanya Indonesia itu merupakan satu the imagine community. Indonesia sebagai bangsa itu imajinasi yang belum ada, tapi di masa depan adanya. Karena yang ada itu etnisitas, BDK, suku-suku ya, suku ya, itu kuat sekali. Nah, kepalanya itu Indonesia, tapi yang namanya bangsa Indonesia itu sebuah proyek in the making. Ada teori makanya mengatakan bahwa sebagai negara sejak diproklamasikan 17 Agustus 45 itu sudah lahir negara. Tapi sebagai bangsa belum selesai, terus saja, terus in the making. Nah, ada berapa pilar-pilar yang menjadi eskalator dan kekuatan kohesi menciptakan keindonesiaan. Satu apa? Beberapa perguruan tinggi di Jawa khususnya yang mereka itu mempertemukan putra-putra terbaik daerah kemudian menjadi Indonesia. Misalnya ada UI, ITB, UGM, IPB. Pada awalnya zamannya itu sudah mengindonesia dibanding kampus lain. Kampus itu warna lokalnya itu masih kental. Tapi kampus macam UI, UGM, ITB, IPB itu sangat Indonesia. Sangat Indonesia. Dulu di U4 itu kalau menjadi rektor, kalau buat orang Sunda nggak bakalan bisa jadi rektor, gitu kan? Tapi di kampus yang ini tidak. Nah, ketika putra-putra bangsa terbaik itu ketemu di kampus itu, terjadilah kemudian persahabatan, proses mengindonesia. Bahkan dilanjutkan pernikahan lintas, cross culture marriage, masuk dunia kerja yang cross culture dan melahirkan generasi baru yang semakin mengindonesia. Jadi sekarang ini ada satu hybrid generation yang semakin Indonesia. Yang berikutnya adalah HMI. HMI itu wadah eskalator yang menciptakan persenyawaan itu di Indonesia itu HMI. Karena apa? Karena ini lintas etnis, ya, lintas suku, perguruan tinggi, dan mereka kemudian membawa semangat keindonesiaan, tapi dia punya spirit keislaman. Keislaman ini memang
satu realitas sosial budaya Indonesia, keislaman. Jadi ada mengatakan kalau kita itu negara hukum, kenapa syaratnya harus Islam presiden itu gak usah dikatakan. Di Amerika orang Katolik jadi presiden itu juga jarang sekali, walaupun paling demokratis gitu. Jadi itu proses sejarah gitu. Di Amerika apa ada bayangkan orang Islam jadi presiden? Boleh saja secara teoritis, prakteknya nggak mungkin sampai hari ini. Karena apa? Ada satu realitas hukum nggak tertulis. Nah begitupun di Indonesia, karena realitas masyarakat itu umat Islam, maka tidak mungkin Indonesia ini terbentuk tanpa saham terbesar dari umat Islam. Dengan demikian, saudara sekalian, kekuatan umat ini yang kolektif memori kita, umat Islam tua-tua, angkatan tua itu masih merasa aku umat Islam, aku warga NU, aku warga Muhammadiyah, aku kelompok ini, tema-tema pengajiannya pun masih ritual, tapi sense of citizenship, pemahaman keindonesiaan itu masih rendah. Di samping kita belum bayar pajak biasaan, jadi rendah. Tema-temanya itu bukan tema keindonesiaan. Nah HMI itu menarik, keislaman, keindonesiaan itu menyatu. Dan ada dua ciptaan manusia yang very powerful. Apa itu? Manusia menciptakan negara dan uang. Kalau orang bicara negara, berjuang untuk negara, itu lebih rela apa jadi korbankan. Coba bicara politik negara, itu bisa berhari-hari berjam-jam. Kalau dengarkan ceramah agama itu 15 menit ngantuk. Tapi coba ngomong negara berjam-jam. Negara itu ciptaan manusia yang sangat powerful. Yang kedua uang. Orang mengejar pahala itu mungkin ogah-ogahan, mengejar uang semangat sekali. Believe it or not, negara dan uang itu ciptaan manusia yang very powerful, yang membuat dunia itu bergerak. Nah, ada sekalian, begitu negara ini lahir, maka tokoh-tokoh orang tua kita yang memorinya, identitasnya, afeknya pada society, kekuatannya rela atau tidak diambil alih oleh negara. Semua kekayaan alam milik negara. Negara boleh menciptakan tentara, polisi, senjata, boleh menghukum. Negara luar biasa kuatnya. Padahal negara itu anak kandung masyarakat. Beberapa mahasiswa kami dari luar negeri datang ke Indonesia, khususnya dari Afrika, Timur Tengah, kaget baru sadar mereka negara itu warisan sultan-sultan, warisan atau dari negara penjajah dimerdekakan. Mereka baru tahu Indonesia itu negara itu anak kandung masyarakat yang diperjuangkan berdarah-darah.